Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Seperti biasa kita harus dapat paham, dalam setiap pembahasan Davar Elohim, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, yang baik dan benar dengan posisi yang benar ya, posisi yang benar, supaya kita mendapatkan kunci untuk membuka segala rahasia. Dalam akar pola Ibrani yang benar itu kaya raya, di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin adanya. Dan kita untuk membuka kunci ini, kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar dan kita akan melihat kedahsyatan di dalam Tanak dan Brit Kadasa saudara yang di tangan saudara, perjanjian lama, perjanjian baru, sudah lengkap penjelasannya dari sejak penciptaan Syamayim, sorga, sampai nanti di masa Yerusalem dan bumi yang baru. Itu sudah ada. Ya, jadi sudah lengkap. Ya, kita harus betul-betul memahami akan hal ini. Puji Bapa Yahweh. Ya, di hari ini ya adalah perayaan roti tidak beragi 5784 15 Nisan. Ya. Kita akan masuk di dalam kekuatan ragi. Ayatnya mengenai perayaan roti tidak beragi, yaitu di dalam Imamat 23 ayat yang ke-6. Silakan Brother Henok untuk bisa baca buat kita semua. Terima kasih. Imamat 23 ayat 6. Dan pada hari ke-15, pada bulan Abib atau Nisan itulah perayaan hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari, kamu harus makan roti tidak beragi. Iya, terima kasih. Jadi ini ayat dasarnya adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh pada hari ke-15. Jadi tanggal 15 ya. Bulan apa? Bulan Abib. Kalau kita lihat ayat sebelumnya sudah dinyatakan bulan pertama dari tahun itu, yaitu bulan Abib atau Nisan. Ya. Itu ada perayaan roti tidak beragi yang lamanya 7 hari. 7 adalah angka sempurna. Sedangkan ragi, ya, itu bicara mengenai apa? Nah, nanti kita akan melihatnya. Ragi itu bicara mengenai apa? Ragi itu berbicara, yang pertama adalah mengenai kejahatan atau keburukan. Dan bisa diidentikan dengan dosa. Ya, dengan dosa. Yaitu di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-8. Silakan Brother Reno. 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu, marilah kita merayakan pesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Iya, terima kasih. Jadi saudara bisa melihat cara Bapak Yahweh untuk bicara dengan manusia itu menggunakan hal-hal yang ada di dunia ini supaya manusia dapat paham. Jadi masalah ragi ini sebetulnya di titik posisi kita sekarang itu bukan ragi roti, saudara. Ya, bukan ragi roti saja, atau ragi tape, atau ragi tempe. Tidak bicara soal itu. Walaupun saudara makan ragi, atau tidak langsung ya, tidak bisa ya ragi langsung dimakan ya, itu harus diolah beserta dengan tepung dan sebagainya, tempe atau tape dan sebagainya ya. Itu tidak ada masalahnya, ya, tidak ada problemnya di situ. Yang dimaksud ragi yang di sini itu adalah sifat-sifat keburukan dan kejahatan, yaitu sifat-sifat lama manusia, yaitu manusia lama yang berhubungan dengan dosa-dosa. Ya, inilah yang disebut ragi. Jadi kita melihatnya itu sudut pandangnya harus benar, ya, harus benar. Kalau mungkin saudara bertanya, boleh tidak kita makan roti tidak beragi selama 7 hari? Saya bilang silahkan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Ya, tapi saudara harus paham, saudara makan itu posisi saudara jangan mundur, jangan ada sebelum kematian Yesua.
nanti jatuh-jatuhnya seperti apa yang dilakukan oleh kaum Israel yang hari-hari ini yang menolak Yeshua, gitu loh ya. Jadi jangan ditarik, boleh makan nggak masalah, tapi ingatnya harus kepada Yeshua, saudara. Ya, tidak makan bagaimana? Ya tidak apa-apa, saudara. Bisa lihat di sini, ya karena posisi kita itu kita sudah berada setelah Yeshua sebagai penggenap segala 7 hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh. Begitu. Jangan saudara makan roti tak beragi, tapi posisi saudara dimundurkan sebelum kematian Yeshua. Itu berbahaya sekali. Ya, untuk mengingat Yeshua, ya, yang belum datang. Maksudnya Mesias yang belum datang. Ya, karena hari ini orang Israel, Rabbinik, Judaism, mereka juga tidak makan ragi dan mereka tidak mengakui Yeshua HaMashiach. Ya, mereka masih menunggu penebus mereka. Mereka masih menunggu Mesias mereka karena Mesiasnya sudah dikirim ya ditolak. Sudah sering saya kasih tahu bahwa saat Yeshua diadili oleh Pilatus, mereka berteriak-teriak salibkan dia, salibkan dia. Ya, sudah dikasih roti tak beragi tapi ditolak. Ya, dan puji Bapak Yahweh itu merupakan berkat buat saudara dan saya. Ya, kan kita sudah bahas kan, penolakan Israel, pelanggaran Israel itu adalah kekayaan buat saudara dan saya. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi saudara harus tahu persis ya masalah perayaan ini. Ya, karena ada yang dipaksakan harus 1 minggu ini tidak boleh makan ragi. Kalau sampai makan ragi itu dosa. Ya tidak begitu, saudara. Ya, itu karena salah posisi. Memang benar kalau posisinya sebelum kematian Yeshua makan ragi pada saat perayaan roti tak beragi itu namanya melanggar. Ya, itu hukumannya berat, saudara. Tidak boleh ada ragi. Itu memang benar, tapi posisi kita kan sudah setelah Yeshua mati dan bangkit, ya kan? Jadi jangan terkecoh dengan pengajar-pengajar yang di luar sana, saudara, ya, yang memaksakan harus kembali ke posisi sebelum kematian Yeshua. Ya, jadi inilah ragi. Dan ragi itu berbicara mengenai kejahatan. Kalau sudah kejahatan, ya, ini siapa ini akarnya kejahatan dan keburukan ini? Tidak lain adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Tidak lain adalah dosa, ya, pelanggaran, ya, ragi. Itulah ragi lama. Ya, manusia lama kita dulu itu kita banyak raginya. Tapi sekarang setelah kita dikuduskan dengan darah Yeshua, maka kita menjadi roti yang tidak beragi. Saudara dan saya ini jadi roti yang tidak beragi, saudara. Yaitu apa? Kita ada kemurnian dan kebenaran. Dari siapa? Bukan dari kita, tapi dari Yeshua HaMashiach. Begitu, ya. Jadi paham. Nah, Yeshua HaMashiach itu sudah menggenapkan yang saya sudah jelaskan di sini. Yeshua HaMashiach adalah penggenap, ya, adalah penggenapan dari perayaan roti tidak beragi. 2 Korintus 5:21. Silakan Brother Reno. 2 Korintus 5 ayat 21. Sebab dia yang tidak mengenal dosa, demi kita seolah dia telah berbuat dosa, supaya kita dapat menjadi yang benar bagi Elohim di dalam dia. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat, Yeshua itu hidupnya tidak ada dosa. Ya, dia tidak beragi. Tetapi dibuat dosa gara-gara saudara dan saya, gara-gara manusia, ya, supaya apa? Supaya kita dibenarkan. Ini namanya barter, ya. Yeshua serap dosa kita, kita diberi kebenaran yang dari Yeshua. Barter. Jadi kalau nggak mau barter dengan Yeshua, tanggunglah dosa sendiri-sendiri. Siapa yang mau nanggung sekarang? Kan nggak ada. Ya dirinya sendiri kalau dosanya tidak mau
transfer kepada Yeshua. Saat kita transfer dosa kita kepada Yeshua, maka Yeshua mentransferkan kebenaran Elohim kepada saudara dan saya. Saudara bisa lihat di sini. Jadi ada timbal baliknya, saudara. Ya, kalau mau tetap menyimpan dosa, ya wis tanggungan sendiri, begitu loh. Ya, saudara tanggung sendiri sampai mati. Siapa yang bisa bawa dosa masuk Syamayim? Tidak ada. Dosa tidak boleh masuk Syamayim. Saudara bisa lihat, karena itu jalannya bagaimana? Yeshua harus menggenapkan sebagai roti tak beragi. Ya, kalau Yeshua ada raginya, tidak mungkin bisa ngambil raginya kita. Saya bisa paham di situ ya. Ya, tidak mungkin karena sama-sama berdosa. Itulah sebabnya Yeshua adalah penggenapan dari perayaan roti tidak beragi. Penggenapan dari perayaan dari roti tidak beragi. Supaya apa? Supaya ragi yang ada dalam kita bisa transferkan ke Yeshua. Begitu ditransferkan ke Yeshua, maka Yeshua mentransferkan kebenaran Elohim di dalam kita. Dan kita dibenarkan. Nah, dari situ kita boleh masuk ke dalam Syamayim. Ya, karena kita dibenarkan. Ya, jadi itu caranya begitu, saudara. Mekanismenya begitu. Tidak mau barter, tanggung sendiri di lautan api. Ya, jadi harus mau barter untuk masuk ke dalam Syamayim. Nah, kita lanjutkan. Yeshua, ya, kita fokus di ragi ya. Kita fokus di ragi. Saudara sudah tahu banyak cerita mengenai kisah mengenai Yeshua adalah Bapak Yahweh turun ke dunia tidak ada dosa sama sekali. Oke, kita sudah paham dalam hal itu. Nah, sekarang kita akan fokus soal ragi, kekuatan ragi. Ya, kekuatan ragi ini seberapa besarnya, begitu. Ya, itu yang kita mau lihat. Dan Yeshua di dalam pengajarannya kepada murid-murid, ya, Yeshua itu memperingatkan dengan menggunakan gambaran ragi. Ya, Yeshua sekali lagi saya katakan menggunakan gambaran ragi di dalam pengajarannya supaya murid-murid nangkepnya gampang, begitu. Supaya murid-murid ya termasuk saudara dan saya nangkepnya itu mudah, yaitu dengan menggunakan apa yang ada di sekitarnya Yeshua. Itu luar biasa, saudara. Ya, Yeshua tidak mengatakan sesuatu yang jauh di atas Syamayim atau jauh di bawah bumi, ya, di dunia orang mati. Tidak. Yeshua menggunakan apa yang ada di sekitarnya supaya menjelaskan kepada murid-murid dan diteruskan kepada saudara dan saya, dan kita sama-sama paham. Itu powerful sekali. Itu luar biasa sekali. Cara Yeshua menjelaskan simple sekali. Nggak susah, saudara. Nah, tapi Yeshua juga menekankan dalam hal ragi ini, yaitu di dalam Matius 13 ayat 33 dengan menggunakan sebuah perumpamaan. Silakan Brother Reno. Matius 13 ayat 33. Yeshua mengatakan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka. Kerajaan Syamayim itu seumpama ragi yang setelah mengambilnya seorang wanita mengaduknya ke dalam 3 suka tepung adonan sampai teragikan seluruhnya. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat Yeshua di dalam mengatakan perumpamaan itu salah satunya menggunakan yang namanya ragi supaya untuk menjelaskan cara kerjanya ragi. Saudara bisa lihat, dan Yeshua katakan inilah hal kerajaan Syamayim. Kerajaan Syamayim. Jadi inilah sebuah kebenaran. Ya, kebenaran dari Syamayim. Kebenaran dari sudut pandang Elohim dari Syamayim. Ya, kalau Yeshua pakai cara lain mungkin sulit untuk diterima oleh murid-murid. Tapi Yeshua pakai cara yang sangat sederhana sekali. Dan dia katakan hal kerajaan sorga atau kerajaan Syamayim itu seumpama. Nah, begitu Yeshua mengatakan perumpamaan, saudara perhatikan, dia selalu menggunakan kata kerajaan Syamayim, kerajaan surga itu seumpama. Itu berarti perumpamaan. Kalau tidak didasari dengan kalimat ini berarti bukan perumpamaan. Contohnya, saya keluar sedikit ya, yaitu peristiwa orang kaya dan Lazarus. Kalau saudara cek
pengajaran-pengajaran di luar sana, mereka selalu menggunakan itu perumpamaan. Saya bilang tidak. Ya, karena tidak diawali dengan satu kalimat ini. Hal kerajaan sorga itu seumpama. Ya, kerajaan Syamayim, sorga itu seumpama apa-apa-apa, begitu. Ya, jadi peristiwa Lazar dan orang kaya itu bukan perumpamaan, itu fakta, itu kenyataan. Jadi hati-hati ya. Pengajaran-pengajaran di luar sana yang mengatakan bahwa peristiwa Lazarus dan juga orang kaya yang berupa perumpamaan berarti itu penyesatan. Tinggalkan saja, saudara. Ya, tinggalkan saja. Itu penyesatan. Ya, saya beri supaya saudara jaga-jaga, jangan sampai ketipu dengan pengajaran. Itu tujuannya di situ. Ya, dan Yeshua katakan dia mengaduk 3 sukat tepung dengan ragi. Ya, 3 sukat tepung, anggaplah 3 kilo tepung. Ya, misal saja, saya enggak terlalu ahli soal pertepungan, saudara. Misalnya 3 kilo tepung, raginya yang dibutuhkan berapa? Apakah sama 3 kilo? Ibu-ibu yang bikin roti? Tidak. Ada perbedaan. Tidak. Kenapa? Hanya beberapa gram saja, betul nggak? Betul. Ya, kalau tepungnya 3 kilo, nggak mungkin raginya juga 3 kilo, saudara. Hancur total itu adonan. Betul kan? Jadi yang dibutuhkan, kalau misalnya 3 sukat tepung, ya, 3 kilo tepung, itu berarti raginya itu cuma berapa gram saja, saudara. Cukup. Dan dikatakan, adonan itu meragi, saudara. Ya. Jadi, mengkamirkan. Jadi, menyatu, ya, dengan adonan tepung itu, saudara. Nah, di satu sisi, ya, hanya tolong bisa di-mute ya. Yeshua bukan hanya bicara soal perumpamaan, tetapi Yeshua juga mengambil kata ragi ini, contoh ragi ini, untuk mengajari murid-muridnya, yaitu di dalam Matius 16 ayat yang ke-6. Silakan Brother Reno. Matius 16 ayat 6. Lalu Yeshua berkata kepada mereka, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Yeshua mengatakan, berjaga-jagalah, hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi atau Saduki. Murid-murid, kalau saudara lihat kisahnya, mereka salah tangkap. Ya, mereka pikir orang Farisi dan Saduki itu selalu di kantongnya bawa ragi. Ya, atau dia berpikir yang lain tentang ragi yang real. Ya, tentang ragi yang betul-betul ragi. Tetapi Yeshua menjelaskan, ya, di ayat yang ke-12, kalau saudara baca saja keseluruhan nanti ya, saudara baca yang di ayat 12, itu Yeshua bukan berkata soal ragi yang fisik seperti itu. Kita baca seluruhnya ya, Matius 16 ayat 6 dan 12. Silakan Brother Reno, bisa dibaca sekali lagi. Ya. Matius 16 ayat 6 dan 12. Lalu Yeshua berkata kepada mereka, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Lalu mereka mengerti bahwa dia berkata bukan tentang berjaga-jaga dari ragi roti, melainkan tentang ajaran orang-orang Farisi dan Saduki. Iya, terima kasih. So bisa lihat, jadi yang dimaksud Yeshua, ya, walaupun di dalam ayat yang ke-7, 8 sampai 11 itu mereka terjadi kesalahpahaman, ya, terbukti dari ayat 12a dikatakan bahwa lalu mereka mengerti bahwa dia, Yeshua, berkata bukan tentang berjaga-jaga dari ragi roti. Berarti ayat yang ke-7 sampai 11 mereka salah paham. Ya, dan mereka paham akhirnya, yaitu mengenai ajaran orang-orang Farisi dan Saduki. Kalau Yeshua langsung menggunakan kata ajaran, mereka tidak mampu untuk melihat dari sisi cara pembuatan roti yang berhubungan dengan ragi.
Akan tetapi dengan cara Yeshua menggunakan kata ragi yang dihubungkan dengan ajaran, maka kita bisa dapat memahami bahwa kalau tepung itu murni, dikasih ragi, maka tepung itu akan mengembang. Betul kan ya? Adonan itu akan mengembang. Nah, dari sini, maka kita bisa melihat, murid-murid juga mengerti bahwa ada ajaran-ajaran yang beracun. Itu maksudnya. Ya, yang akan mampu meracuni seluruh adonan. Adonan bisa dibuat berkembang. Itu maksudnya. Ya, tidak lagi roti yang murni tanpa ragi, akan tetapi sudah mengembang, begitu. Ya, jadi ada ajaran-ajaran yang kelihatannya kecil, tetapi itu bisa mempengaruhi banyak hal dan mengarah ke hal yang negatif. Itu dia, saudara. Ini yang dimaksud oleh Yeshua. Karena itu, kalau kita lihat di dalam dua ayat ini, Matius 6, 16 ayat 6 dan 12, ragi itu adalah ajaran, sedangkan di 1 Korintus 5 ayat 8, ragi itu adalah sifat-sifat jahat manusia lama, keburukan, kejahatan, dosa, itu dituangkan di sana. Saudara bisa lihat, inilah ragi. Karena itu Yeshua memperingatkan, hati-hati dengan ajaran. Sedangkan Rabi Saul mengatakan, hati-hati dengan sifat lama, hati-hati dengan tindakan dosa, hati-hati dengan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Inilah ragi, saudara. Bisa paham ya? Saya akan ambil, kasih saudara satu contoh yang jauh ke belakang. Sebuah peristiwa di keluarga Daud. Di keluarga Daud. Ya, mungkin saudara pernah membacanya, tapi biasanya rata-rata terlewatkan biasanya, ya. Tapi syukur-syukur kalau saudara bisa lihat, yaitu mengenai peristiwa Amnon, ya, dan Tamar, ya. Saya harus kasih tahu terlebih dahulu, Amnon ini adalah anak pertama dari Raja Daud. Amnon ini adalah sebetulnya dia putra mahkota. Saudara ngerti ya maksudnya putra mahkota ya? Jadi kalau sampai Raja Daud mati, dia yang akan menggantikan. Itu namanya putra mahkota, ya. Jadi anak pertama yang akan menggantikan. Tetapi sebelum peristiwa itu terjadi, ada sebuah peristiwa. Kita akan baca agak sedikit panjang, tapi nanti saudara akan paham. Yaitu 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 19. Silakan Brother Eno. 2 Samuel 13 ayat 1. Sesudah itu terjadilah bahwa Amnon putra Daud jatuh cinta kepada Tamar, adik perempuan yang cantik dari Absalom putra Daud. 2. Amnon menderita sampai sakit karena Tamar, saudaranya itu, sebab ia seorang perawan dan sangatlah sulit bagi Amnon untuk berbuat sesuatu kepadanya. 3. Amnon mempunyai seorang sahabat yang bernama Yonadab, anak dari kakak Daud, Shimea. Yonadab ini adalah seorang yang sangat cerdik. 4. Ia bertanya kepada Amnon, "Mengapa engkau sebagai anak raja begitu merana setiap hari? Ceritakanlah kepadaku." Amnon menjawabnya, "Aku mencintai Tamar adik perempuan Absalom saudaraku." 5. Kata Yonadab kepadanya, "Pergilah tidur dan berpura-pura sakit. Ketika ayahmu datang menjengukmu, katakanlah kepadanya, 'Aku mohon agar saudariku Tamar datang dan menyuapi aku. Biarlah ia menyiapkan makanan di hadapanku, supaya aku dapat melihatnya, lalu aku akan makan dari tangannya.' 6. Maka Amnon berbaring dan berpura-pura sakit. Ketika raja datang menjenguknya, Amnon berkata kepadanya, 'Aku mohon supaya saudariku Tamar datang dan membuatkan 2 buah kue di hadapanku, agar aku bisa makan dari suapannya.' 7. Daud mengutus orang ke rumah Tamar dengan berkata, 'Pergilah ke rumah saudaramu Amnon dan buatlah makanan baginya.' 8. Lalu Tamar pergi ke rumah saudaranya Amnon yang sedang berbaring. Ia mengambil adonan, meremasnya dan membuatkan kue di depan matanya, lalu memanggang kue itu. 9. Kemudian ia mengambil nampan dan menyajikan roti itu kepadanya. Namun Amnon menolak untuk makan. 'Suruhlah semua orang-orang keluar dari sini,' kata Amnon.
lalu semua keluar meninggalkannya. Ya, silakan. 10. Kemudian Amnon berkata kepada Tamar, "Bawalah makanan itu masuk ke dalam kamarku, supaya aku bisa makan dari tanganmu." Lalu Tamar mengambil kue yang telah dibuatnya itu dan membawanya kepada Amnon, saudaranya, ke dalam kamarnya. 11. Namun ketika Tamar membawa makanan dan mendekatinya untuk memberi ia makan, Amnon menangkap tangannya dan berkata, "Mari tidurlah dengan aku, saudariku." 12. Tamar menjawab, "Jangan saudaraku, jangan merendahkan aku, karena hal ini seharusnya tidak dilakukan di Israel. Jangan lakukan hal tercela ini." 13. Bagaimana denganku? Kemanakah aku dapat membuang aibku? Dan bagaimana denganmu? Engkau akan dianggap sebagai orang bebal di Israel. Maka sekarang kumohon berbicara dengan raja, ia tidak akan menahanku untukmu. 14. Namun Amnon tidak mau mendengarkannya, dan karena ia lebih kuat dari Tamar, ia memaksanya dan menidurinya. 15. Sesudah itu Amnon menjadi sangat membenci Tamar, bahkan rasa bencinya melebihi rasa cintanya kepada Tamar sebelumnya. Amnon berkata kepadanya, "Bangun dan pergilah." 16. Tamar berkata kepadanya, "Tidak, mengusirku adalah kejahatan yang lebih besar daripada hal yang baru saja engkau lakukan kepadaku." Namun Amnon tidak mau mendengarkannya. Lalu Amnon memanggil pelayan pribadi dan berkata, "Keluarkan perempuan ini dari sini dan kunci pintunya setelah itu." 18. Lalu pelayan itu mengeluarkan Tamar, dan sesudah itu mengunci pintunya. Tamar mengenakan pakaian panjang setapak kaki, karena anak-anak perempuan raja yang masih perawan biasanya mengenakan pakaian seperti itu. 19. Tamar menaruh abu di atas kepalanya, lalu mengoyak pakaian panjang nan indah yang ia kenakan itu. Tamar menaruh tangan di atas kepalanya dan pergi sambil menangis pilu. Ya, terima kasih. Saya lihat peristiwa ini. Ya, dari peristiwa ini, saudara bisa melihat nggak? Ada ragi nggak di dalam peristiwa Amnon dan Tamar? Ada. Ada. Ragi Ada, Pak. ada di mana? Adonannya Tamar. Nodai Tamar, Pak. Raginya ada di mana? Raginya di Yonadab. Temennya si Amnon itu loh. Temennya. Di saat Tamar membuat kue, Pak. Raginya ada di Yonadab, Pak. Yonadab itu raginya. Iya. Dia berteman dengan orang yang salah, Pak. Nah, terima kasih. Ini saya tidak bicara soal ragi adonan kue yang dibikin oleh Tamar, bukan. Tetapi kita kan sedang membahas ragi dosa. Iya, di Yonadab. Ide dosa, betul kan? Si Amnon itu dia nggak punya ide, tapi dia punya teman yang namanya Yonadab, yang adalah sebetulnya saudaranya sendiri, family itu, masih family dekat. Dan dia dikatakan orang ini cerdik, tapi kecerdasannya inilah ragi racun buat si Amnon. Saudara bisa lihat, saudara tahu kalau saudara teruskan itu kisah. Memang saya selesaikan sampai di situ. Di bagian bawah, Amnon dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Absalom. Absalom, betul. Absalom itu adalah kakak daripada Tamar. Saudara bisa lihat di sini. Ya, raginya di mana? Raginya itu ada di Yonadab. Kata-kata, kalimat-kalimat saran-sarannya untuk supaya keinginan daging daripada Amnon itu terlaksana. Nafsu jahat Amnon untuk memperkosa Tamar itu terlaksana. Dia sebelumnya tidak punya ide. Dia hanya susah begitu saja. Ya, tetapi apa yang terjadi saat dikasih ragi, diracuni, wih, ini kesempatan bagus. Pikirannya dia begitu. Tapi sebetulnya ini membawa ujung maut buat Amnon. Dia sudah tidak jadi putra mahkota. Di saat Daud ya meninggal, dia akan menjadi penggantinya, ya. Hilang, bahkan dia kehilangan nyawanya.
Saudara bisa lihat raginya ada di mana. Yang saya maksudkan ragi di sini bukan ragi roti, tetapi ide kejahatannya itu ada di mana, ya. Jadi pikiran-pikiran yang tersembunyi itu ragi, saudara, yang jahat ya. Ya, disitulah. Karena itu di dalam zaman akhir ini, saudara harus hati-hati memperhatikan baik-baik mengenai perumpamaan 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana. Gadis yang bodoh dan bijaksana itu sama-sama menunggu Yeshua. Sama-sama punya pelita, sama-sama menyala, sama-sama punya minyak, sama-sama tidur, sama-sama menunggu orang yang sama. Tetapi perbedaannya adalah saat dia bangun, yang bijaksana punya minyak, sedangkan yang bodoh tidak bawa minyak. Minyaknya sedikit. Dan inilah yang salah satu daripada makna ragi itu sendiri. Saudara bisa lihat, hati-hati saudara, jangan sampai kena ragi. Ya, 1 Korintus 15:33. Silakan Brother No. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah tersesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, ya, saya sudah nyatakan di dalam 2 pengajaran yang cukup tajam, yaitu masalah tudung dan di manakah setan-setan bersembunyi. Ya, inilah yang sebetulnya yang harus saya katakan, bahwa jangan sampai saudara kena ragi. Saya bisa lihat, saudara bergaul, ya, dekat terus di dalam tudung yang salah, ya, jadi incaran setan, saudara. Ya, Korintus 15:33, 1 Korintus 15:33 menyatakan, jangan tersesat loh, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk ini bukan soal istilahnya hal-hal yang buruk secara norma-norma dunia, tidak. Tetapi juga mengatakan bahwa ini pergaulan yang buruk di hadapan Bapa Yahweh. Yaitu apa? Yaitu pengajaran-pengajaran yang dari Farisi dan Saduki. Pengajaran-pengajaran yang tidak mempunyai sudut pandang pola akar Ibrani yang benar. Saya bisa lihat ini pergaulan, saudara. Hati-hati dengan tudung. Hati-hati di mana setan-setan bersembunyi. Saudara harus memperhatikan. Jangan sampai masuk menjadi 5 gadis yang bodoh. Ya, jangan sampai jadi 5 gadis yang bodoh. Yang rugi siapa? Saudara sendiri. Ya, saya tidak mau jadi 5 gadis yang bodoh. Saya mau berjaga-jaga, pelita saya mau menyala, dan saya mau banyak minyak yang cukup. Dan saya menyongsong Yeshua HaMashiach. Tetapi ingat, yang terkena ragi, yang terkena racun, karena di bawah tudung, karena diincar oleh setan-setan yang bersembunyi. Apa akibatnya? Lihat, roti saudara, hidup saudara kemasukan ragi. Apa yang terjadi? Hidup saudara seperti roti yang mengembang, tidak murni lagi. Dikatakan dalam Rabi Saul tadi kan katakan, supaya kita jadi roti yang tidak beragi, kemurnian di dalam kebenaran. Begitu kena pengajaran yang salah, saudara langsung pindah tempat. Pada saat saudara pindah tempat, apakah bisa di-rapture? Itu masalahnya di sana. Ya, termasuk saudara juga mengikuti di pelayanan menorah, tetapi terkena ya pengajaran asing. Ah, coba lihat sana, ah coba lihat sini. Tidak terasa saat itu. Hari itu mungkin tidak terjadi apa-apa, tapi setan tidak tinggal diam, saudara. Dia akan terus mengejar karena dia tahu masanya sudah sangat singkat. Tinggal sebentar lagi. Dan ini kesempatan dia untuk mengebaskan ekornya. Siapa tahu ada yang masih bisa disangkut dan dijatuhkan. Saudara bisa lihat, hati-hati saudara. Saudara setia di pengajaran pelayanan roh, puji Bapa Yahweh. Tapi ingat, ya, kalau saudara mencoba terus membandingkan, mencoba terus ya untuk juga menyerap dari pengajaran-pengajaran yang kacau, bisa 4M saudara. Oh ya, 4M ya. Update, Pak. 4M. Tahu 4M? Mati, matek.
mampus modal. Ya. Jadi 4M, enggak 3M lagi. 4 itu adalah pintu, ya kan? Pintu untuk apa? Pintu untuk mati, ya, mampus dan modiar, saudara. Ya kan? Bukan 3M lagi. Jadi naik levelnya, jadi 4M. Sudah dikasih tiket untuk mengenal pengajaran yang benar. Dibuang tiketnya. Ya salahmu sendiri. Ya kan? Ya. Nggak bisa apa-apa. Kalau sudah dikasih tiket, kok sudah benar-benar, sudah benar, dibuang tiketnya. Dikasih pengajaran yang benar, nggak mau, tambah dibuang. Ya kan? Ya 4M, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Jangan merasa pede, ya. Dengan berpikir, wah pasti rapture, tapi ada ragi. Ini yang berbahaya, ya. Ini yang harus saudara perhatikan, ya. Karena itu kan kemarin Ibu Ada Safang bilang kan, ya kan, walaupun saudara ada di dalam tudung atau pengajaran pelayanan menora, tapi saudara jalan-jalan terus, saudara itu bisa-bisa nggak di rapture itu. Ya kenapa? Ini alasannya, karena ada ragi. Saudara nggak sadar, tapi ragi itu menyusup saudara, ya menyusup dan akhirnya meracuni, mengkamirkan, meracuni, penetrate, ya menyebar di seluruh adonan kehidupan saudara. Ya, jadi hidup saudara beragi lagi, ya kan? Tidak jadi roti yang tidak beragi, tapi di hadapan Bapak Yahweh ada ragi-raginya. Nah ini yang berbahaya. Ya, kekuatan ragi ini adalah pengaruh jahat yang tidak terdeteksi, tidak kelihatan, atau kelihatannya kecil, tetapi mematikan. Ya, perhatikan baik-baik, jangan sampai hal itu terjadi. Kita sudah hampir mencapai 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tidak lama lagi akan ada rapture. Kita sudah masuk di dalam 3,5 tahun cycle Shemitah yang pertama. Ya, saudara lihat di dalam pengajaran Haikal 2026, jangan remehkan. Dan Yeshua mengatakan, bila waktunya tidak dipersingkat, maka semua manusia tidak ada yang selamat. Tapi karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Perhatikan juga seberapa singkat, yaitu ada di dalam rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Ya, saudara bisa melihat pengajaran ini dan kita bisa melihat dari pola Shemitah. Ingat ya, pola Shemitah. Maka rapture akan diperkirakan di akhir 2025 atau di awal 2026. Kalau dihitung dengan pola Yobel, maka ditambah 1 tahun. Ya, tambah 1 tahun. Yaitu di akhir 2026, di awal 2027. Tapi kan kita sudah sepakat. Lebih baik berjaga-jaga di awal daripada ketinggalan. Ya kan? Nggak ada untungnya untuk ketinggalan. Karena itu masuklah melalui jalan keselamatan yang disediakan oleh Bapa Yahweh, ya, siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan, dan pintu itu adalah Yeshua. Masuk dalam baptisan pembaharuan, ya, kemudian berjalanlah di dalam kebenaran Dafar Elohim. Bapa Yahweh memberkati.